Kerambit atau kurambi, pasti kita akan ingat dengan aktor tampan yang satu ini. Kalau kita bahas tentang kerambit, kita tidak lepas dari seni bela diri, yaitu silat harimau dari Minangkabau. Kerambit adalah senjata khas dari daerah Minangkabau yang bentuknya melengkung seperti kuku harimau. Dan tidak semua masyarakat yang memiliki dan mengetahui tentang kerambit ini. Karena pada umumnya hanya orang-orang belajar silatlah yang memiliki kerambit tersebut. Apalagi pada zaman sekarang, mereka mengetahui kerambit setelah menonton film. Wajar saja, karena dari zaman dulu kerambit jarang dipertontonkan orang. Yang dipertontonkan orang biasanya hanya seni bela diri silat dengan tangan kosong. Pada zaman dahulu, kerambit adalah senjata rahasia. Senjata ini akan dikeluarkan pada saat-saat tertentu saja. Walaupun kita sedang berkelahi, senjata kerambit akan tetap berada di pinggang. Kecuali kita sudah dalam keadaan bahaya besar dan nyawa kita sudah terancam. Kenapa kerambit tidak langsung dikeluarkan pas kita mau berkelahi? Mungkin saudara berpikiran seperti itu. Di dalam alam Minangkabau, kita tidak lepas dari adat basandi sarak basandi kitabullah, yaitu kitab Al-Quran. Jika kita langsung mengeluarkan kerambit saat mau berkelahi, berarti kita udah siap membunuh. Sementara membunuh itu dilarang oleh agama. Dan selain itu, jika kita langsung mengeluarkan kerambit saat mau berkelahi, lalu kita putar-putarkan gitu, sudah pasti tentunya lawan akan waspada dan lebih hati-hati. Dan sebenarnya kerambit asli dari Minangkabau, panjangnya hanya 1 jengkal paling panjang. Dan kalau dapat, panjangnya kurang dari 1 jengkal. Kenapa? Karena pada saat kita mengeluarkan kerambit dari pinggang kita, musuh tidak menyangka dan tidak mengetahui. Kenapa kerambit matanya tajam di luar dan di dalam? Semua itu mencerminkan pada diri dan tubuh kita. Tajam di luar maksudnya segala ilmu kita, kepandaian kita bisa berguna untuk orang lain dan tidak sia-sia. Dan tajam di dalam maksudnya punya kepribadian yang baik dan bisa membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk, berguna bagi orang banyak dan disayang oleh Allah. Hablum minallah, hablum minan nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.